Kalau ngomongin konsol Legend, rasanya nggak mungkin kita nggak bahas PlayStation 2. Konsol yang satu ini bukan cuma jadi teman masa kecil jutaan orang, tapi juga berhasil mencetak sejarah sebagai konsol terlaris sepanjang masa. Tapi di balik kesuksesannya, ternyata masih banyak fakta unik tentang PS2 yang jarang diketahui orang-orang loh. Mulai dari proses pengembangannya yang super rahasia, iklan aneh yang malah mempromosikan PS9, sampai fitur-fitur tersembunyi yang mungkin selama ini nggak pernah kalian sadari. Jadi, siapkan nostalgia kalian, karena inilah 15 fakta unik tentang PlayStation 2 yang jarang orang ketahui. Pertama, PS2 sudah dikembangkan sebelum PS1 sukses. Banyak orang mengira Sony baru mulai membuat PS2 setelah melihat kesuksesan PlayStation pertama. Padahal kenyataannya justru lebih mengejutkan. Sony ternyata sudah mulai mengembangkan PS2 secara diam-diam sejak tahun 94. Tahun yang sama ketika PS1 pertama kali dirilis. Artinya, bahkan sebelum mereka tahu apakah PS1 akan sukses atau tidak, mereka sudah menyiapkan generasi berikutnya. Selanjutnya, bentuk PS2 terinspirasi dari komputer Atari. Kalau kalian perhatikan, desain PS2 memang terlihat unik dibanding konsol lain pada masanya. Ternyata bentuk ini bukan dibuat dari nol. Desain PS2 mengambil inspirasi dari sebuah komputer buatan Atari bernama Atari Falcon 030 Microbox. Walaupun komputer tersebut akhirnya tidak sukses, desainnya justru menarik perhatian Sony. Setelah memperoleh hak penggunaan desain tersebut, Sony mengembangkannya menjadi tampilan futuristik yang akhirnya kita kenal sebagai PlayStation 2. Selanjutnya, PS2 pernah jadi DVD player termurah. Sekarang mungkin terdengar biasa aja, tapi di awal tahun 2000-an, memiliki DVD player adalah sebuah kemewahan. Nah, yang menarik, harga PS2 saat itu justru hampir sama, bahkan di beberapa wilayah lebih murah dibanding DVD player biasa. Karena itulah banyak orang yang membeli PS2 bukan hanya untuk bermain game, tetapi juga untuk menonton film DVD. Bayangin aja, daripada membeli alat yang cuma bisa memutar film, kenapa gak membeli PS2 aja yang bisa menonton DVD, tapi juga bisa memainkan ribuan game. Keputusan inilah yang membuat penjualan PS2 melesat jauh dibanding para pesaingnya. Selanjutnya, konsol terlaris sepanjang sejarah. Sampai hari ini, PlayStation 2 masih memegang gelar sebagai konsol dengan penjualan terbanyak sepanjang sejarah. Sony berhasil menjual sekitar 155 juta unit PS2 di seluruh dunia. Angka ini bahkan masih mengungguli banyak konsol populer lainnya, mulai dari Nintendo DS, PlayStation 4, hingga berbagai konsol generasi baru. Yang lebih luar biasa lagi, pencapaian itu diraih ketika internet belum secepat sekarang, media sosial belum ada, dan promosi masih sangat bergantung pada televisi, serta rekomendasi dari mulut ke mulut. Gak heran kalau sampai sekarang banyak orang menyebut PS2 sebagai konsol paling sukses yang pernah dibuat. Selanjutnya, Sony pernah mengiklankan PS9. Ini mungkin menjadi salah satu iklan paling aneh yang pernah dibuat Sony. Saat sedang mempromosikan PS2, mereka justru merilis sebuah iklan tentang PlayStation 9. Di dalam iklan tersebut, Sony membayangkan masa depan ketika bermain game bukan lagi melihat layar, tetapi pemain benar-benar masuk ke dalam dunia game dan merasakan semuanya secara langsung. Tentu saja PS9 saat itu hanyalah konsep futuristik. Namun tujuan iklan tersebut sebenarnya bukan untuk menjual PS9, melainkan menunjukkan bahwa PlayStation ingin terus membawa pengalaman bermain menuju masa depan, yang dimulai dari PS2. Menariknya lagi, beberapa tahun kemudian Sony juga mendaftarkan nama dagang PlayStation 6-10. Siapa tahu suatu hari nanti konsep itu benar-benar menjadi kenyataan kan? Selanjutnya, PS2 diproduksi selama 13 tahun. Biasanya sebuah konsol berhenti diproduksi ketika generasi penerusnya hadir. Tapi PS2 berbeda. Walaupun PS3 sudah dirilis pada tahun 2006, Sony ternyata masih terus memproduksi PS2 selama bertahun-tahun. Baru pada tahun 2013, produksi PS2 resmi dihentikan. Artinya, umur produksi PS2 mencapai sekitar 13 tahun. Bahkan saat PlayStation 4 mulai dijual, PS2 baru benar-benar pensiun. Ini menunjukkan betapa besarnya permintaan terhadap konsol ini di berbagai negara. Selanjutnya, lebih dari 4.000 game pernah dirilis. Salah satu alasan kenapa PS2 begitu dicintai adalah koleksi gamenya yang luar biasa banyak. Diperkirakan ada lebih dari 4.000 judul game yang pernah dirilis untuk konsol ini.
Dengan jumlah sebanyak itu, rasanya hampir mustahil ada orang yang berhasil menamatkan seluruh game PS2 selama hidupnya. Dan mungkin itulah alasan kenapa sampai sekarang masih banyak orang yang terus menemukan game-game PS2 yang belum pernah mereka mainkan sebelumnya. Selanjutnya, ternyata memory card PS2 itu menyimpan easter egg yang jarang orang ketahui. Kalau dulu kalian sering menyalakan PS2 tanpa langsung masuk ke game, pasti pernah melihat deretan balok atau menara berwarna biru di layar awal. Banyak yang mengira itu cuma animasi biasa, padahal sebenarnya setiap balok tersebut mewakili data save yang tersimpan di memory card. Semakin banyak save game yang kalian punya, maka jumlah balok yang muncul juga akan semakin banyak. Selanjutnya, tombol stick PS2 bisa mendeteksi seberapa kuat kita menekan. Selama ini banyak orang mengira DualShock hanya berbeda sedikit dari stick PS1. Padahal sebenarnya ada fitur yang cukup canggih untuk ukuran zamannya. Beberapa tombol pada DualShock memiliki teknologi pressure sensitive, yaitu mampu membaca seberapa kuat pemain menekan tombol. Contohnya di GTA San Andreas. Kalau tombol gas ditekan pelan, CJ akan mengayuh sepeda dengan santai. Tapi kalau ditekan lebih dalam, kecepatannya juga akan bertambah. Sayangnya hanya sedikit game yang memanfaatkan fitur ini, sehingga banyak pemain PS2 yang bahkan tidak pernah sadar kalau stick mereka sebenarnya punya teknologi tersebut. Selanjutnya, PS2 punya controller paling aneh yang pernah dibuat. Kalau kalian mengira controller PS2 cuma berbeda warna, kalian salah besar. Sony pernah merilis berbagai controller unik hasil kolaborasi dengan beberapa game terkenal. Salah satunya adalah controller berbentuk gergaji mesin dari Resident Evil 4. Bentuknya benar-benar seperti chainsaw milik Dr. Salvador. Memang tampilannya keren, tapi menurut banyak orang memainkannya justru sangat tidak nyaman. Selanjutnya, logo PS2 itu bisa diputar. Ini adalah detail kecil yang sering tidak disadari. PS2 bisa digunakan dalam dua posisi, yaitu horizontal dan vertikal. Nah, supaya logo PS tetap terlihat lurus, Sony membuat logo kecil di bagian depan konsol bisa diputar menggunakan tangan. Jadi ketika konsol diposisikan berdiri, kalian tinggal memutar logonya sekitar 90 derajat. Selanjutnya, PS2 sudah bisa main game online. Banyak yang mengira game online baru mulai populer di era PS3. Padahal PS2 sebenarnya sudah lebih dulu mendukung fitur online. Untuk menggunakannya, pemain membutuhkan sebuah perangkat tambahan bernama Network Adapter. Dengan aksesoris ini, beberapa game seperti Final Fantasy, Sokom, hingga berbagai game olahraga sudah bisa dimainkan melalui internet. Memang belum semudah sekarang, kecepatannya juga masih terbatas. Tapi untuk awal 2000-an, kemampuan bermain online di sebuah konsol rumahan adalah suatu yang luar biasa. Selanjutnya, PS2 bisa diubah menjadi komputer. Nah, ini mungkin fakta yang paling jarang diketahui. Sony pernah menjual paket resmi yang memungkinkan PS2 menjalankan sistem operasi Linux. Paket tersebut berisi hard disk, keyboard, mouse, dan DVD instalasi Linux. Setelah dipasang, PS2 bukan cuma bisa digunakan untuk bermain game, tetapi juga bisa menjalankan berbagai fungsi layaknya sebuah komputer sederhana. Bahkan banyak programmer yang memanfaatkan paket ini untuk belajar membuat aplikasi maupun game. Selanjutnya, Red Screen of Death atau RSOD jadi mimpi buruk pemain PS2. Kalau kalian pernah bermain PS2, mungkin pernah mengalami momen yang satu ini. Saat memasukkan kaset, bukannya game yang muncul, layar malah berubah menjadi merah dengan suara yang terdengar menyeramkan. Kondisi ini disebut sebagai Red Screen of Death atau disingkat RSOD. Biasanya muncul ketika PS2 gagal membaca keving DVD, baik karena kaset rusak, lensa mulai lemah, atau ada masalah pada sistem. Yang bikin banyak pemain trauma bukan cuma karena gamenya gagal dimainkan, tapi juga karena suara latarnya yang benar-benar menyeramkan. Bahkan sampai sekarang masih banyak orang yang langsung teringat masa kecil hanya dengan mendengar suara tersebut. Yang terakhir, PS2 masih kebagian game baru saat PS4 sudah diumumkan. Banyak orang mengira PS2 berhenti mendapat game setelah PS3 rilis, padahal kenyataannya tidak. Meskipun PS3 sudah hadir sejak tahun 2006, para developer masih terus membuat game untuk PS2 selama bertahun-tahun. Bahkan ketika Sony sudah memperkenalkan PlayStation 4 pada tahun 2013, PS2 masih mendapat beberapa rilis game baru. Salah satu game terakhir yang dirilis untuk PS2 adalah Pro Evolution Soccer 2014 atau yang kita tahu sebagai PES.
Bayangkan saja sebuah konsol yang lahir pada tahun 2000 masih mendapatkan game baru lebih dari 1 dekade kemudian. Hal ini membuktikan betapa besarnya komunitas dan pasar PS2 di seluruh dunia. Jarang loh ada konsol yang memiliki umur sepanjang itu. Itulah 15 fakta unik tentang PlayStation 2 yang mungkin belum kalian pernah dengar. Nah, sekarang giliran kalian. Dari semua fakta tadi, mana yang paling bikin kalian kaget? Atau mungkin kalian punya kenangan seru waktu main PS2 di rental atau bareng teman? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian suka konten nostalgia seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya gak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.